Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 3 semester 2. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau di minggu kemarin mutasi itu Ibu sudah membahas mutasi tingkat gen. Kali ini Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu mutasi tingkat kromosom. Yang pertama adalah mutasi perubahan kromosom. Nah, artinya di sini terjadi perubahan pada fragmen atau gen-gen pada kromosom. Ingat kembali gambar kromosom ya pada materi sebelumnya. Nah, macam-macamnya. Yang pertama adalah delesi. Delesi itu ada delesi pada mutasi tingkat kromosom. Yang ini adalah delesi pada tingkat gen. Yang sebelumnya sekarang adalah delesi pada tingkat kromosom. Nah, delesi itu sama artinya hilangnya, ya, hilangnya fragmen atau gen pada kromosom. Nah, di sini dicontohkan A, B, C, D, kemudian di sini adalah sentromer F, G, H. Nah, D di sini ya hilang, maka dia menjadi A, B, C, E, F, G, H. Nah, itu adalah delesi. Kemudian duplikasi, itu penggandaan fragmen kromosom. Nah, biasanya jika ada dua sepasang kromosom yang dia berpasangan atau homolog, kemudian satunya mengalami delesi, kemudian yang delesi itu atau yang hilang patah itu menempel pada kromosom homolognya, maka yang satu mengalami delesi, yang satu mengalami duplikasi. Nah, contohnya di sini B dan C-nya patah, kemudian dia menempel pada kromosom homolognya, sehingga dia akan ada double di sini, jadinya BC, ya, BC-nya double atau mengalami duplikasi. Yang kedua adalah inversi. Jadi ada kromosom itu patah atau hilang, tetapi dia kembali lagi ya ke kromosom awalnya. Nah, di sini BCD hilang, kemudian dia kembali tapi dengan urutan terbalik DCB. Ya, jadi dia harusnya kan BCD jadi DCB. Itu ya. Nah, itu namanya inversi. Kemudian yang kedua adalah translokasi, berpindahnya fragmen kromosom ke kromosom non homolognya atau bukan pasangannya. Ada dua jenis, resiprok dan non resiprok. Ya. Nah, yang resiprok itu dia saling bertukar, jadi saling memberi dan saling menerima. Kemudian kalau non resiprok itu dia hanya menerima saja. Jadi dia tidak memberi, ya. Nah, jadi hanya salah satunya saja yang menerima. Nah, yang di sini yang dicontohkan adalah yang translokasi resiprok. Jadi yang satunya kehilangan AB, kromosom non homolog lainnya kehilangan MNO. Yang AB menempel pada PQR, jadi AB PQR. Yang MNO menempel pada non homolognya, jadi MNO CDE FGH. Nah, itu contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah katenasi, yaitu mutasi kromosom di mana kromosom homolog yang seharusnya sejajar ya, karena dia terjadi mutasi atau perpindahan ya fragmennya, dia menjadi melingkar. Nah, ini contohnya kamu perhatikan, yang berpindah itu adalah yang dekat dengan sentromer. Di sini ada A, B, C, K, L, M. Nah, di sini ada C dan K di perbatasan sentromernya. Kemudian dia saling berpindah ya, yang K itu berpindah ke sini nih. Jadi urutannya harusnya A, B, C, K menjadi A, B, C, C. Yang satunya lagi menjadi A, B, K, K. Nah, di sini. Jadi di perbatasan sentromer C dan K dan K, sehingga dia akan saling bertolak sehingga membentuk seperti lingkaran. Kemudian yang selanjutnya adalah euploidi. Euploidi adalah mutasi kromosom yang terjadi pada seluruh set kromosomnya. Setengah set kromosom adalah N, satu set kromosom adalah 2N. Kalau dia lebih dari 2N maka disebut dengan poliploidi. Nah, kamu perhatikan di sini ya, normalnya kalau pada gamet itu N setengahnya, kemudian yang pada sel tubuh itu adalah 2N. Nah, dia bisa menjadi 3N disebut dengan triploid, 4N disebut dengan tetraploid, 5N disebut dengan pentaploid, atau 6N dan seterusnya ya, 6N, 7N, 8N itu bisa saja. Nah, di sini kita lihat contohnya, kalau dia yang menjadi 3N ya, jadi dia ada
pasangannya bertiga begini. Nah, kemudian dia akan menyebabkan makhluk hidup yang dia ukurannya lebih besar daripada yang 2N-nya, dan dia sifatnya steril atau kalau pada tumbuhan itu tanpa biji. Kalau dia 4N, 6N dan seterusnya atau yang genap-genap, dia akan menghasilkan ukuran tubuh yang besar. Kalau dia pada tumbuhan tetap menghasilkan biji atau dia fertil. Jadi ingat, kalau ingin membuat mutasi yang tanpa biji pada tumbuhan, karena ini nggak mungkin diaplikasikan ke manusia ya, nanti jadinya raksasa. Nah, jadi dia kalau pengen menghasilkan buah yang ukurannya besar tanpa biji, maka harus dibuat yang dia ganjil 3N ya, kemudian 5N, 7N. Nah, contohnya seperti semangka tanpa biji gitu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu asal poliploidinya itu bisa dibuat secara autopoliploidi atau secara alopoliploidi. Kalau dia autopoliploidi itu dengan cara direndam dengan zat tertentu. Nah, itu misalkan direndam dengan rautan kolkisin sehingga terjadi mutasi pada kromosom di dalam selnya. Nah, sehingga nanti kolkisin ini adalah dia mencegah benang spindle. Ya, jadi dia memutus benang spindle sehingga tidak terjadi pembelahan kromosom dengan benar, sehingga hasil sperma atau ovumnya bisa saja dia tidak N tetapi bisa 2N. Sehingga kalau spermanya kita contohkan dia 2N, kemudian ovumnya tetap normal N, sehingga individu yang terbentuk adalah 3N, maka dia akan menghasilkan individu yang triploid. Kalau spermanya 2N kemudian ovumnya 2N, kalau terjadi perkawinan maka akan menghasilkan individu yang 4N atau dia tadi sebutannya 4N itu adalah tetra gitu ya. Kemudian yang alopoliploidi itu kelipatan kromosomnya atau poliploidinya berasal dari persilangan atau hibridisasi. Contohnya misalkan pisang jenis A dikawin dengan pisang jenis B, dia akan menghasilkan pisang jenis C gitu ya. Nah, itu disebut dengan alopoliploidi. Yang selanjutnya adalah aneuploidy, yaitu perubahan atau mutasi kromosomnya terjadi tidak pada seluruh jumlah kromosomnya tetapi hanya sebagian saja ya pada set kromosom diploidnya. Jadi tetap dia diploid atau 2N, hanya variasi dari 2N-nya saja. Kalau dia berkurang ya 2N-1 maka disebut dengan monosomik. Kalau di ketambahan 1, 2N plus 1 berarti trisomik. Kekurangan 2 kromosom 2N-2 berarti nulisomik. Kemudian kalau 2N plus 2 disebut dengan tetrasomik. Nah, di sini aneuploidy itu bisa disebabkan 2 hal. Yang pertama adalah gagal berpisah atau non-disjunction pada saat anafase. Ingat, anafase itu adalah pembelahan atau pemisahan kromosom ke arah kutub masing-masing. Kalau dia gagal berpisah pada saat anafase, maka kemungkinannya maka kromosom tidak akan berpisah dan hasilnya nanti akan tidak N. Nah, yang kedua adalah anafase lag. Nah, ini sama. Jadi kalau kemungkinan di sini non disjunctionnya karena kemungkinan berbagai hal. Kalau anafase lag itu terjadi karena benang spindlenya itu tidak menempel pada sentromer kromosom sehingga tidak bisa menarik kromosom ke arah kutub masing-masing ya, sehingga hasilnya juga tetap sama, berarti nanti hasilnya tidak N gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus aneuploidy pada manusia ya, pada kita. Contohnya yang pertama adalah sindrom Turner, terjadi pada wanita. Wanita normal itu kan seharusnya 44A plus XX, jadi dia kekurangan X-nya, jadi X-nya cuma 1. Nah, sehingga dia sifatnya adalah dia steril, ciri kelamin primer dan sekundernya dia tidak berkembang, kemungkinan payudara tidak berkembang ataupun ovariumnya tidak berkembang. Kebanyakan mengalami keterbelakangan mental. Nah, sindrom Klinefelter itu terjadi pada laki-laki. Laki-laki itu normalnya 44A plus XY, tetapi dia ketambahan X1, jadi jadinya adalah XXY ya, jadi 2N plus 1. Laki-laki tetapi dia
Oke, sekarang kita lanjutkan ke sindrom Klinefelter. Jadi ini terjadi pada laki-laki. Normalnya laki-laki adalah 44A plus XY, tetapi dia ketambahan X ya, sehingga dia ini laki-laki mandul dan cenderung bersifat kewanitaan, atau ada juga yang sampai payudaranya itu berkembang. Jadi ciri primer dan sekunder laki-lakinya juga tidak berkembang. Nah, biasanya juga mengalami keterbelakangan mental. Selanjutnya adalah sindrom Jacobs. Nah, ini adalah pada laki-laki. Ya, laki-laki normalnya 44A plus XY, dia ketambahan Y1. Jadi XYY. Jadi laki-laki normal, tetapi dia mukanya sangar, serem, dan antisosial, kasar, agresif, atau biasanya orang menyebutnya laki-laki kriminal. Tapi ingat, tidak semua laki-laki kriminal kemudian dia sindrom Jacobs ya. Kemudian yang selanjutnya adalah wanita super. Kenapa disebut wanita super? Karena wanita normal itu biasanya 44A plus XX, dia ketambahan X1. Jadi triple X kayak di film aja ya. Nah, kemudian dia itu wanita, perawakannya wanita normal, tetapi dia mandul. Yang selanjutnya adalah sindrom Patau. Nah, ini penambahannya pada kromosom somatik ya, bukan gametik. Jadi dia penambahannya pada kromosom somatik nomor 13, 14, 15, tapi kebanyakan pada nomor 13. Nah, di ciri utamanya biasanya dia sumbing ya, kemudian atau sumbing pada celah langit seperti ini. Jadi sumbingnya itu sampai ke hidung, kemudian kepala matanya kecil, kemudian kelainan otak, jantung, dan juga usus, keterbelakangan mental biasanya, dan dia biasanya umurnya kurang dari 1 tahun, tapi ada juga sih yang lebih dari 1 tahun. Yang selanjutnya adalah sindrom Edward ya, dia penambahan somatik pada nomor 18. Dicirikan dengan telinga dan rahangnya itu kedudukannya lebih rendah, kemudian mulutnya kecil, kemudian tulang dadanya dia lebih pendek, biasanya keterbelakangan mental, sama umurnya juga biasanya kurang dari 1 tahun. Yang sering kita temui itu adalah sindrom Down ya, atau Down syndrome. Dia penambahannya pada kromosom nomor 21. Nah, di sini ya, jadi normalnya sepasang dari sampai nomor 20, kemudian ada yang harusnya 2, di nomor 21 itu ada 3 gitu ya. Nah, cirinya matanya sipit, tapi tidak semua orang yang bermata sipit kemudian sindrom Down ya. Kemudian kepala dan mukanya lebar, bibirnya tebal, lidahnya juga biasanya lebih tebal dan besar, sehingga biasanya susah mingkem biasanya, sehingga kadang-kadang itu dia ngences atau air liurnya menetes. Kemudian jari pendek dan gemuk, gigi kecil dan jarang. Biasanya dia juga mandul atau steril. Kemudian biasanya juga keterbelakangan mental dari yang fasenya idiot, imbisil, ataupun debil gitu ya. Nah, itu adalah materi mutasi kita ya. Semoga kalian mau mempelajarinya, tolong dipahami ya materinya. Terus jaga kesehatan dengan menerapkan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.